Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dedek? Oke. Nah, dari kalian ada yang berangkat nggak? Apa kelas semua? Oke, baik, kelas semua ya. Oke, jadi untuk memfokuskan sebelum mata pembelajaran IPS ini dimulai, alangkah lebih baiknya jadi ketua kelas monggo untuk mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa ini kita dalam hidup dipertemukan oleh Allahumma. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Oke, baik. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita bermain dulu ya. Oke, siap? Yuk. Saya apa namanya? Misal kalian berdiri ya. Yuk berdiri semuanya. Ya. Ya, permainannya itu seperti ini. Ketika aku bilang apa namanya? Tepuk satu, berarti satu ya. Kalau bilang tepuk dua, oke? Ya, kalau aku bilang tepuk tiga, berarti tepuk tiga. Ya, kalau tidak ada kata tepuk, berarti jangan tepuk, oke? Siap? Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk. Oke, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk. Ya, untuk memfokuskan kalian ya. Nanti ulangi lagi ya, sampai kalian semua itu fokus. Biar apa sih? Saya lakukan seperti itu biar kalian itu fokus sebelum memulai mata pembelajaran, oke? Ya, saya lagi ya. Untuk tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk. Ya oke, fokus ya. Nanti, oke. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah ini Asidin ya. Jadi nama saya adalah Pak Asidin ya. Untuk umur saya itu berapa? Ini 22 ya. Untuk hobi ya. Untuk hobi itu membaca ya. Hobi itu membaca. Nah, kuliah saya itu di mana? Daerah ini? Siapa? Ini siapa? Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Ya. Oke. Ada yang tahu? Bukan pokoknya si dia bukan, tapi itu ya, ada ya. Oke. Jadi nama saya siapa? Ya, Pak Asidin ya. Untuk hobi saya itu membaca ya. Kenapa sih kalau membaca? Ya, karena suka ya, karena dengan membaca kita itu tambah ilmu. Dengan membaca kita mengetahui isi dunia. Dengan membaca kita mengetahui segalanya ya. Jadi harapan saya kepada adik-adik sekalian itu harus membaca ya. Kalau toh tidak menjadi hobi ya, setidaknya itu dalam satu hari itu kan itu harus membaca, oke? Ya. Sebelumnya monggo dulu kok ya. Oke. Jadi di sini saya ditugaskan oleh dosen saya itu untuk praktek mengajar ya. Praktek mengajar mata pelajaran IPS. Tahu kan mata pelajaran IPS apa? Ilmu pengetahuan sosial. Itu ya IPS. Kalau IPA sih nah sekarang kan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi IPA dan IPS itu digabung menjadi IPAS ya. Apa itu IPAS? Ada yang tahu? Oke, siap dulu ya. Nanti ada sesinya ya. Kalau yang bisa menjawab nanti saya kakak akan berikan dia. Oke, siap? Ya, jadi nanti fokus ya, oke? Ya, kan alangkah lebih baiknya. Nah, tak kenal ada istilah ini. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak apa? Tak cinta. Oke, jadi saya ingin mengetahui kalian satu-satu ya. Monggo, jadi ini siapa? Nama aslinya? Eden. Nama asli? Ya, nama lengkap. Oh, dipanggil Eden. Untuk alamat rumah Kak Eden di mana? Oh, saya tanya. Untuk cita-citanya? Ya, ganti bilang. Untuk umur? Jangan lupa. Ya. Kalau untuk hobi? Main game. Waduh, game apa itu? Ya, oke. Ya, selanjutnya Mas ini. Siapa Mas? Siapa? Rizky. Ya. Untuk nama lengkapnya siapa? Siapa? Oh, Kinasi Rizky Darmawan. Oke. Untuk bukan aku, belum bisa sendiri. Ya, untuk
cita-cita Mas Rizky apa? Kedepannya? Hah? Apa? Oke, boleh ya. Ya. Untuk hobi. Ya, Pak. Oke, udah ya. Sekarang banyak. Nama panggilannya siapa? Siapa? Sabrina. Nama lengkapnya? Banyak banget ya. Ada ya. Boleh ya. Oke. Berarti nama panggilannya Sabrina ya? Ya. Untuk alamat rumah di mana? Oh, sudah. Untuk hobinya Mbak Sabrina apa? Untuk emosi Mbak Sabrina berapa? Ya. Untuk banyak belakang. Nama aslinya siapa Mbak? Siapa? Oh, nama panggilan? Untuk alamat rumahnya Mbak mana? Oh, sebelah kiri. Ya. Untuk hobi Mbak, punya apa? Iya, oke. Ya. Dari sebelah Mbak ini, namanya siapa Mbak? Mbak Ajeng, nah, ya, Mbak Ajeng. Nama aslinya Mbak? Ajeng Rakyat Panesto. Berarti anak terakhir ya Mbak? Nah. Ya. Untuk alamat Mbak mana? Mas B. Untuk apa namanya? Umur? Untuk Mas yang cerita namanya siapa Mas? Hah? Siapa? Maulana. Nama lengkapnya? Harun Maulana. Oke. Untuk cita-cita? Polisi. Oke, siap. Oh, polisi ya, oke kan. Untuk umurnya Mas Maulana? Yo, ya Mas. Mari kakak. Namanya siapa Mas? Zidan. Oke. Nama aslinya? Untuk cita-cita Mas? Oke, siap ya. Ya, oke. Untuk perkenalan saya cukupkan. Nah, untuk sekarang adalah apa namanya? Langsung masuk ke materi ya. Materi yang pertama adalah ya ini ya. Nah, jadi ini cerita tentang daerahku. Nah, berarti kalau di sini berarti mana? Di sini jauh ya. Di daerahku maksudnya itu kan ini ya, yang ini di daerahku ini yang mempunyai sejarah kerajaan, oke? Sejarah kerajaan di Nusantara khususnya ya. Apa saja kerajaan yang ada di Nusantara yang pernah berdiri di Indonesia atau di Nusantara ya, oke? Langsung kita masuk ke selanjutnya. Nah, gitu Bang ya. Udah, jalan lagi ya. Video ya, langsung ya. Nah ini, gitu Bang ya. Oke, dah. Ini dulu ya. Lagi, dah. Bercerita tentang sejarah. Nah, sebelumnya saya tanya, apakah sejarah itu? Ada yang tahu? Sejarah? Hah? Apa? Itu enggak, jangan. Nah, jangan. Ya, jadi kerajaan adalah kerajaan adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Ya, sistem pemilihannya adalah melalui kelahiran atau pernikahan. Jadi kerajaan adalah, yuk kerja sama, sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu yang mewarisi posisinya melalui kelahiran atau pernikahan. Oke. Kita kan sudah mengetahui apa itu kerajaan. Kerajaan adalah pemerintahnya dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang sistem pemilihnya itu dilihat dari kelahiran dan pernikahan. Nah, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia atau di Nusantara pas waktu itu dipengaruhi oleh 3 faktor atau 3 corak. Ya. Apakah 3 corak itu? Lanjut. Nah, 3 corak ini adalah kerajaan bercorak Hindu, kerajaan bercorak Buddha, kerajaan bercorak Islam. Ya. Itu di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu dipengaruhi oleh 3 corak agama. Ya. 3 corak agama itu meliputi kerajaan bercorak Hindu, kerajaan bercorak Buddha, kerajaan bercorak Islam. Oke. Untuk kerajaan yang bercorak Hindu, kerajaan apa? Ada enggak? Oke, nanti ya. Nanti akan kita belajar bersama-sama. Oke, siap? Ya. Langsung mulai ya. Oke. Kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Ini langsung dicampur ya antara Hindu dan Buddha. Tapi ini saling berkaitan masalahnya ya. Jadi yang pertama itu adalah kerajaan Kutai. Yang kedua adalah kerajaan Taruman Negara. Yang ketiga adalah kerajaan Mataram Kuno. Apa? Mataram
Hindu ya, seperti itu ya. Nantinya besok itu akan menjadi ibu kota ya, ibu kota negara Indonesia yang bernama apa? IKN ya. Sekarang kan masih ibu kotanya itu Jakarta. Besok itu kalau sudah jadi IKN itu akan dipindah ibu kotanya ya. Ya. Untuk nama raja pertama adalah Raja Kudungga. Apa Raja Kudungga ya? Ini bisa di itu enggak? Bisa dibaca. Bisa. Bisa enggak? Bisa enggak? Saya bacakan sih ya, kalau enggak kelihatan ya bacanya. Pak Guru ini kecepatan enggak ketika menerangkan? Mau pandang kecepatan ya? Akan begitu ya. Pertama. Untuk kerajaan pertama itu adalah kerajaan Kutai. Apa? Apa? Mas? Kerajaan Kutai. Kerajaan Mbak Sabina? Apa? Ya, kerajaan Kutai ya. Untuk apa namanya? Letaknya itu di Sungai Mahakam. Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Untuk rajanya yang berkuasa itu ada 3. Raja pertama itu namanya adalah Raja Kudungga. Siapa? 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 Siapa Mbak? Siapa? Siapa Mas? Oke ya, Kudungga. Jadi yang pertama itu adalah Aswawarman. Siapa? Aswawarman. Siapa? Aswawarman. Ya, Aswawarman. Yang ketiga adalah Mulawarman. Siapa? Mulawarman. Siapa? Mulawarman. Mulawarman. Ya. Untuk pas Raja Kutai itu raja yang paling terkenal itu adalah Raja Mulawarman. Ya. Ya. Tapi raja yang pertama itu adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga itu nama raja pertama yang di Nusantara. Oke, dapat ini ya. Ada itu enggak? Apa? Buku ditulis. Ya, bisa. Lupa. Nanti ini nanti ya. Yang raja ya. Ini tulis ya. Lupa. Ya. Ini ya. Kerajaan. Kelihatan Mbak, Mas? Ya. Kalau itu itu ya. Kalau nggak jelas tanya ya. Upload izin itu sudah izin itu. Sudah? Ya, nanti ambil.
tulisan ini. Tulis ya. Ya, tadi apa? Biar mana Mas? Ini. Sudah Mas, enggak? Ya, biar sama-sama. Ya. Dua itu ya. Nanti dulu apa? Tulisan dulu ya. Kalau nanti. Oke, kita ya Mas, ya. Belum. Itu gambarnya yang dulu ya. Yang penting punya dua tulisannya dulu ya. Ya, tulisan itu dulu. Kan nggak harus bisa nggak apa-apa. Kamu bisa dulu ya. Itu sih apa? Kalau sudah terlanjur di gambar ya. Apa langsung yang itu nanti ya, yang ketinggalan lihat ke temannya ya. Gak apa-apa kan? Lanjut ya. Kalau ini ditulisnya ini aja, apa namanya? Kerajaan bercorak dulu dan tidak. Saya itu satu kerajaan Thai, dua kerajaan Tarumanegara, tiga kerajaan Mataram kuno. Dulu ya. Jadi kerajaannya ya.
yang kuning-kuning ya. Kalau ini kelemahan. Kalau ini besok lagi ya. Juga sebenarnya nanti aku tulis itu ya. Supaya di sini termasuk berat tentang baik. Apa kaki ya? Ini udah yang itu. Sama itu ya. Aku dulu jelasin ya. Untuk kerjaan kita ini sudah ya. Untuk peninggalannya adalah peninggalan kerajaan itu prasasti stupa, stupa, stupa lawak dan tugu batu. Untuk yang kedua kerajaan Tarumanegara terletak di Sungai Citarum. Apa? Sungai Citarum sambil itu ya, tulis ya. Sambil tulis ya. Misalnya yang di sini aja. Yang kalau udah di sini kalian jangan kalau ada waktu ya ditulis apa? Ya. Kerajaan Tarumanegara letak Sungai Citarum, Jawa Barat. Jawa Barat. Untuk raja itu Raja Gunawarman ya, Gunawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara itu Prasasti Tugu, Prasasti Ciaten, Prasasti Jogokopi ya. Jadi kalau dulu lupa apa namanya belum dicantumin kayak contohnya Prasasti Stupa yang kasih lupa ya. Nah itu tak itu ya. Nah, itu ya. Itu kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga itu kerajaan Mataram kuno. Nah, ini yang harus itu ya. Ini yang siapa ya? Raja yang kemarin ya, Raja Sanjaya. Apa? Raja Sanjaya. Nah, untuk peninggalan itu Candi Prambanan dan Candi Borobudur ya. Jadi peninggalan yang paling jelas sekali dari kerajaan Mataram kuno itu Candi Prambanan dan Candi Borobudur ya. Dari kalian sudah pernah ke Candi Borobudur? Sudah ya. Nah, ini sudah itu belum apa? Namanya Sadur. Sama juga ya. Jadi ini gambarnya ya. Untuk Candi Borobudur itu sih yang tinggalan raja siapa ya? Tinggalan kerajaan mana ya? Oh iya, tinggalan kerajaan Mataram kuno. Itu Candi Borobudur siapa? Oh iya, sambil diingat-ingat ya. Mungkin ditulis juga apa? Intinya Candi Prambanan dan Candi Borobudur peninggalan kerajaan Mataram kuno. Jadi itu ya. Oh ya, jadi ya. Langsung Pak Guru itu ya. Pak Guru itu ya. Jadi raja pertama kerajaan Kutai itu namanya siapa? Namanya siapa? Pak Guru apa? Ini sengaja tutupin ya. Yang tadi apa tadi? Raja Kudung. Ya. Siapa? Raja pertama yang ada di Nusantara itu Raja Kudungga. Siapa? Raja Kudungga. Itu berkuasa di kerajaan mana? Kutai ya. Untuk peninggalan Candi Prambanan dan Candi Borobudur di kerajaan mana? Oke, Mataram kuno ya. Oke, ya. Lanjut ya. Yuk. Sambil tulis ya. Yang ini nggak usah ditulis tapi dilanjutin nomornya 4 ya. 5 Kerajaan Singosari. 6 Kerajaan Majapahit ya. Ditulis dulu ya. Ditulis ya. Ya. Nah, untuk yang keempat itu adalah kerajaan Sriwijaya ya, kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk letak kerajaan Sriwijaya itu ada di Sumatera Selatan ya. Apa? Sumatera Selatan ya. Untuk raja itu Raja Bala Putra Dewa ya. Untuk raja itu adalah Raja Bala Putra Dewa ya. Untuk peninggalan prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuwo ya. Talang Tuwo ya. Itu untuk kerajaan Sriwijaya. Lanjut untuk yang kelima itu adalah kerajaan Singosari, bukan Singa ya, bukan Singa tapi Singosari ya. Kerajaan Singosari berada di Malang, tahu Malang, Jawa Timur.
Majapahit. Ya, ada tahu kerajaan Majapahit? Kan di mana? Nah, di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Untuk rajanya adalah Raja Raden Wijaya, Raden Hayam Wuruk. Ya. Tapi yang paling terkenal itu adalah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Ya, Mahapati Gajah Mada. Ya. Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada. Ya. Untuk peninggalannya itu apa? Nah, itu peninggalannya itu. Ya. Kerajaan Majapahit peninggalannya yang paling terkenal itu kan ada dua kitab itu kitab Sukasoma dan kitab Nagara. Kitab Sukasoma itu isinya itu tentang keberanikan, tentang kepersatuan, tentang kebinekaan. Nah, jadi di tokoh-tokoh pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan itu sudah dialihkan tuh apa Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Ya. Itu tertuang di dalam kitab namanya kitab Sutasoma. Yang mengarang kitab Sutasoma adalah buku ya, orang tua ya, orang tua buku itu ya, gitu ya. Untuk ini yang paling ini aja yang paling terkenal aja ya, itu ya. Untuk raja yang terkenal di kerajaan Majapahit siapa lagi? Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Jenderalnya Raja Hayam Wuruk itu adalah Mahapati Gajah Mada. Oke? Ya. Masuk ya, dulu. Kerajaan yang meninggalkan sebuah apa namanya candi Prambanan dan candi Borobudur itu kerajaan apa? Ya. Bukan kerajaan Mataram Kuno ya. Jadi itu ya, itu yang paling tua. Untuk kerajaan Majapahit, raja yang terkenal itu raja siapa? Hayam Wuruk. Ya. Untuk peninggalan kerajaan Majapahit yang masih bisa dirasakan sekarang itu apa? Itu Pancasila. Yang itu yang di cengkraman ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, itu Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu dua atau tiga ya, itu artinya karena di negara Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam budaya, berbagai macam daerah, berbagai macam tradisi. Banyak sekali ya, banyak sekali dan disatukan. Nah, itu yang ada di cengkraman burung Garuda yang namanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kenapa berbeda-beda tapi satu juga atau dua ya. Dan untuk peninggalan kerajaan Majapahit apa? Ya, tulisan yang ada di jawabannya seperti ini. Tulisan yang ada di cengkraman kaki burung Garuda apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nah ini Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ideologi dasar negara Republik Indonesia yang itu terbuat dari Pancasila. Oke, yuk kita sebutkan ya. Pancasila 1 sampai 5 sampai 5 ya. Oke. Pancasila 1 kebenaran bangsa kita. 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 Kesatuan Indonesia. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu ya, peninggalan kerajaan Majapahit yang masih bisa dirasakan sekarang apa? Apa? Ya, tulisan yang dicengkram di kaki burung Garuda namanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sekarang lanjut ya, ini kan kerajaan-kerajaan yang bercorak di dunia juga. Sekarang kita belajar tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan Sumatera, Kerajaan Klaten, Kerajaan Demak, Kerajaan Tidore, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa, dan ini hampir sama ini ya, Kerajaan Mataram Islam. Ya. Tadi kan Mataram kuno, peninggalannya apa? Yuk, apa? Yuk. Oke, itu ya. Nanti ini ya, ini sambil ditulis ya. Ditulisnya ini dulu, apa? Kerajaan Mataram Islam. Ini satu dari sini dulu ya. Selesai, Demak, Mataram Islam, Klaten, Tidore, Banten, dan Goa. Ya. Yang
posisinya aja dulu apa Samudra Pasai. Nanti ini dilekin langsung ke bawahnya. Ini langsung dilekin 2 atau 1 baris. Ya. Coba itu ya. Ya. Mas ya. Setelah ini ada nih pertanyaan ya tentang kerajaan nama raja peninggalan. Nanti yang bisa ada hadiahnya. Nanti Pak Guru akan kasih hadiah. Ya. Jadi siap-siap hafalin ya. Nanti kalau ini sudah ditutup, langsung bukunya ditutup. Ya, ya ditutup. Ya. Jadi Yuri sambil ya sambil hafalin. Ya. Jadi yang Pak Guru sebutin yang sering Pak Guru sebutin itu salah dua. Dan nanti ada hadiah. Ini kerajaan bergerak Islam. Pertama, selesai. 2, agama Islam. Nanti dijawab paten dan kuat. Itu sebenarnya yang ini ditulis, yang hitam agak tebal ya. Yang ditulis. Maka waktunya. Biasanya itu apa? Mas Indra, ini istirahatnya jam berapa? 9.40. 9.20. Nah, lagi ya. 9.20. Usahakan sampai itu ya. Ini jam berapa tadi? 9. Ini kelihatan yang kecil ini ya, ya itu ya, ini sudah selesai kan ya? Sudah ya. Jadi untuk kerajaan yang bercorak Islam pertama itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai, Samudra itu kan lautan. Jadi Samudra Pasai itu di ya kerajaan ini terletak itu ada pinggiran seberang samudra. Ya. Yang ada di Aceh, Aceh di Sumatera dan bagian ujung sana, yang di ujung sana ya. Nah untuk raja itu adalah raja pertama adalah Raja Maulana Sultan Malik As-Saleh. Siapa? Sultan Malik As-Saleh. Ya. Peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai itu adalah makamnya Sultan Malik As-Saleh. Ya. Ini itu ada di itu Aceh bagian ujung sana, paling pojok. Ya. Ya. Ini ada itu ya. Apa namanya? Peta Indonesia. Itu yang paling ujung ya. Kan ini, kan di sini kan ini kan. Nah ini maka ini Jawa. Nah ini Papua, ini Kalimantan, ini Maluku ya. Tidak. Nah itu sih deh. Ini nggak bisa betul. Makanya kalau panjang itu ya aku belum sana sih tapi udah itu ya. Ya sama itu, sama seperti itu. Cuma bangunannya itu agak mewah. Tidak seperti makam atau kuburan yang ada di desa-desa atau yang ada lihat. Tapi agak besar, agak mewah. Ya. Karena itu situs peninggalan sejarah. Di samping makam juga peninggalan sejarah. Jadi itu oleh negara juga dilindungi. Dan untuk kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak, kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Ya. Kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Kalau ini apa? Samudra Pasai itu ada di Sumatera. Kerajaan pertama. Ya, kerajaan pertama yang ada di Sumatera. Kalau yang di Jawa itu Demak, kerajaan pertamanya. Ya. Untuk kerajaannya itu Raja apa ini? Raden Patah.
bukan ketika kalian memakaikan sebuah itu ya, pulpen atau pensil, bukan itu ya. Tapi ini adalah raden patah atau patah, raden patah, bukan patah tapi patah. Ini kayak penggunaan patah. Untuk peninggalannya itu adalah kerajaan Masjid Demak. Sudah ada yang ke sana? Ya, itu ya. Kalau ya Masjid Demak, ya aku kemarin 1 tahun lalu, dia sudah persis 1 tahun yang lalu, itu aku kesini ke kerajaan Demak, bukan kerajaan Demak, kemudian ke makam kerajaan kota. Itu makamnya, masya Allah, sangat bagus, sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah. Dan masjid itu besar, dan kami itu besar. Kayaknya menggunakan itu sih pokoknya itu besar banget. Sama tiangnya. Kan jadi kan galang. Kalau sekarang ini ya, ini tiang-tiang ini ya. Tiang itu besar banget, sekitar seginian. Lingkar. Itu masjid kayak Demak ini. Itu masjid Demak. Ya, untuk kerajaan Demak. Lanjut untuk kerajaan sini ya. Mataram kuno. Mataram Islam ya. Untuk Mataram kuno tadi peninggalannya apa? Candi Borobudur dan Candi Prambanan ya. Nah, ini Mataram Islam. Untuk kerajaan Mataram Islam itu terletak di Yogyakarta. Ada Jogja? Jogja. Oh, ya Jogja ya. Ini kerajaan Mataram kuno, kerajaan Mataram Islam itu pas zaman penjajahan Belanda itu pecah menjadi 2 kerajaan ini, kerajaan Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta ya. Karena Yogyakarta itu dinamakan dengan kota istimewa. Kenapa? Karena masih ada sistem kerajaan. Sistemnya itu dari anak ke anak ya, atau dari pernikahan ya. Tadi kerajaan ini tadi apa? Kerajaan sebuah pernikahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang sistem perajaannya itu dengan melalui pelarian atau pernikahan ya. Jadi ini kenapa sih Yogyakarta itu dinamakan dengan kota istimewa? Ya ini karena adanya masih berlangsung kerajaan Kesultanan Yogyakarta atau Kesultanan Surakarta ini masih ada ya. Pertanyaan ini gara-gara diakui ya, paham? Ya. Sekarang lanjut ke kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate itu ada di Maluku. Apa? Di Maluku ya. Untuk kerajaannya itu Sultan Zainal Abidin, Sultan Habullah. Peninggalannya itu Istana Sultan Ternate dan benteng dan masjid Ternate. Untuk sekarang itu ya Ternate. Selanjutnya adalah kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore itu kerajanya namanya adalah Nuku. Kerajaan Nuku itu adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, ini untuk kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Untuk peninggalannya adalah benteng Tabula ya, Tabula. Bukan yang biasanya kalian itu makan, bukan itu ya. Tapi benteng Tabula, benteng seperti ya. Kalau mulai dari namanya, saya nggak tahu kayaknya. Dan saya itu belum melihat dan belum datang ke itu bentengnya. Tuh untuk kerajaan Tidore. Lanjut kerajaan Banten. Kalian tahu kerajaan Banten di mana? Di Serang Banten. Beda dari ini ya. Banten sih Serang. Bukan sarung, bukan untuk yang sholat. Ya bukan kaki ya. Serang Banten. Rajanya itu Maulana Hasanuddin. Siapa? Maulana Hasanuddin ya. Hasanuddin. Kenapa? Ya. Untuk peninggalannya adalah Masjid Agung Banten ya. Itu untuk Banten. Sekarang untuk kerajaan Islam terakhir ya. Ini kerajaan Goa di Makassar ya, Sulawesi. Ini Sulawesi Selatan. Rajanya itu Sultan Hasanuddin. Raja Hasanuddin adalah terkenal itu dengan julukan ayam jantan dari timur. Kenapa sih dinamakan ayam jantan dari timur? Ayam jantan. Jantan berperkasa ya. Wah, kalau pakai pokok itu kuat, ini keras sekali ya. Nah, dan pemberani. Nah, timur. Bagian timur mana? Tekan ya, timur. Nah, kenapa sih ayam jantan dari timur? Yaitu karena seorang tokoh pahlawan yang gagah berani dari timur. Makassar kan timur ya. Kemana? Sulawesi Selatan, Sulawesi kan ini ya. Karena ini dekat Indonesia ya. Kalau ini, nah ini kan Sumatera, ini kan Jawa, Bali dan kalau ini Papua. Kalau ini, kalau yang ini Kalimantan. Kalau yang di Kalimantan ini itu adalah Sulawesi ya. Nah, ya. Sudah ya.
ya. Yuk siap-siap. Yuk sekarang kita berdiri lagi, diri. Sekarang kita benar ya. Permainannya itu seperti tadi pas di awal ya. Kalau saya bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Kalau aku bilang dua, kalau aku bilang tepuk dua, kalian tepuk dua. Kalau aku bilang tepuk tiga, kalian tepuk tiga. Tepuk dua, tiga. Kalau aku bilang tepuk, jangan tepuk ya. Kalau nggak ada hitungannya ya, paham? Ya ini untuk melatih konsentrasian. Jadi nanti setelah ini sudah selesai, nanti ada hadiah ya. Kalau yang bisa menjawab, ya paham? Siap? Ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tiga. Tiga. Oh iya, maaf ya. Kalau nggak ada kata angkanya itu, kalau tepuk rock nggak tepuk, langkah juga nggak tepuk ya. Oke? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tiga, dua. Tepuk satu, tepuk tiga. Kelebihan ya. Oke siap duduk. Oke. Sudah fokus? Ya. Nah, saya harap bukunya ditutup semua. Nah, ditutup semua. Siap-siap ya. Nanti kriteria menjawab. Nanti saya kan ini sodorkan nanti pertanyaan di sini. Kalau yang sudah tahu, langsung maju ke kanan. Saya belum, saya bisa. Ini kan jawabannya. Nah, oke. Kalau benar, Pak Guru kasih hadiah. Ya, siap? Betul ya. Ada nanti ya. Siap? Siap? Ditutup punya. Ya. Langsung ya. Siap? Lagi. Kalau sudah itu saja ya. Kalau sudah mengetahui jawabannya, langsung angkat tangan. Pak. Langsung jawab pertanyaan jawabannya apa. Oke? Siap? 1, 2, 3. Langsung. Ya, benar. Masih banyak ya? Ya, masih ada lagi. Siap-siap ya? Oke, siap? Nah, kalau yang jawabnya itu semuanya berarti itu semua ya. Langsung ya. Pertanyaan selanjutnya ya. 1, 2, 3. Yuk. Sudah bisa itu. Siapa nama raja pertama gajah Kutai? Yuk, siapa yuk? Jangan dibuka. Yuk. Yuk, ini siapa? Bisa? Siapa? Coba dulu. Oke. Ingat. Ya. Yuk. Kutai. Nama raja pertama gajah Kutai. Yuk, siapa yuk? Yuk. Masih lagi. Yuk. Next sama lanjut. Next ya. Yo, siap, bisa jawab ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Oke. 1, 2. Soalnya itu ya, kalau tidak tahu langsung tangan. Cepat ya. 1, 2, 3. Yuk. Makanan. Ya, yang makan kuno. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya, oke. Nah. Ya, ini kan yang desain kan itu ya. Ini ada ya. Ya. Jadi begitu. Satu lagi ya. Lagi ya. Nah. Ini pertanyaan dadakan ya. Gua lanjut ya. Nah, yang bisa menjawab langsung tangan jawabannya. Kerajaan yang pertama di Pulau Jawa. Kerajaan apa? Mataram Islam. Aduh, ini banget ya, saya bilang ya. Bilang lagi ya. Pertanyaan ya. Patih. Nah, kerajaan Majapahit ya, terkenal dengan nama patihnya. Siapakah patih? Coba. Siapa? Yo. Ayo. Siapa? Bukan yang dulu, bukan. Itu nama rajanya. Yang saya tanyakan itu nama patihnya, jenderalnya, panglimanya, panglima. Yang ini belalai namanya apa? Gajah. Bukan, itu sudah saja itu. Nah, tapi kan nggak ngaco jadi ya. Itu tadi yang penting belalai. Gajah. Langsung itu ya. Oke ya. Nah, ya. Peninggalan kerajaan Majapahit. Ya, apa? Yang paling terkenal tadi Majapahit. Oh, tadi aku makan. Oh ya, oke. Ya nih, dapat 2 ya. Ya. Ini terakhir.
hari ini ya. Sekian, terima kasih ya. Jadi jangan berkecil hati untuk yang belum mendapatkan. Nanti ini masih ada, nah, masih ada permen ya, permen untuk kita semuanya ya. Nah, jadi akan saya kasih permen. Ini berapa? Jadi ya, itu oke. Nih, permen 55 ya. Nih, oke ya. Jangan itu, jangan berkecil hati yang belum menjawab. Nanti bisa itu. Jawab semua permen. Iya, Mas kurang, berarti Bapak. Ini jam itu. Kurang. Ini berbagi semua. Mas ya. Oke ya. Mas ya. Biar diri. Coba ini gitu Mas ya. Mas ya, sambil satu lagi. Cukup banyak sih ya. Mas ya. Mungkin yang belum dapat saya kasih lagi. Ya, yang belum dapat ini. Bisa satu buat saya ya. Ini sudah bisa. Balik pas ya. Oke. Oke. Jadi terima kasih banyak pada Mas Hendra yang sudah apa namanya sudah berpartisipasi dalam pembelajaran IPS. Semoga ilmu yang sudah didapat, ilmu yang sudah kita belajar bersama-sama bisa apa namanya dikenang ya sampai akhir hayat kita semuanya. Allahumma ini saya cukup ya dari saya, kurang dari saya mohon maaf ya, langsung ditutup langsung dia jihad ya. Sekian dari saya, kurang dari saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum